Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa bersama Pak Rohmin Dauri. Saya tertarik untuk menilik pengalaman Anda. Adakah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk daerah-daerah yang lain kalau kita ingin bicara tentang membangun ya kelautan dan perikanan kita? Ya, buat saya yang dimaksud contoh atau role model dari suatu kawasan pesisir atau laut ya untuk jadikan teladan di masa depan ya, itu harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi suatu kawasan pesisir atau laut bisa kita jadikan contoh atau role model kalau dia ekonominya tumbuh, rakyatnya sejahtera ya. Yang kedua adalah ada pemerataan. Jangan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan maritim itu hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu ya. Jadi masyarakat di situ sejahtera tapi tidak kayak komunis sama rasa gitu ya. Adil lah tapi sejahtera. Yang ketiga adalah lingkungannya harus lestari gitu ya. Dan itu bisa kita terapkan gitu ya. Dan boleh kalau di Indonesia bisa diambil terus terang contohnya masih sedikit ya. Bontang buat saya itu salah satu contoh yang bagus ya, karena di situ ada pupuk kaltim ya, kemudian ada LNG. Tapi problemnya adalah keberlanjutannya itu sepertinya ya untuk kalau di tanah air. Iya. Jadi jujur harus saya katakan itu ya sedikit. Jadi semacam trade off di Indonesia itu tidak ada yang komplit tadi. Maksud saya trade off itu yang kualitas lingkungan pesisir dan laut itu bagus itu di daerah-daerah yang penduduknya jarang atau nggak ada penduduk, tingkat pembangunannya kurang gitu. Jadi walaupun lingkungannya bagus ya, tetapi kan economic utilization-nya rendah, miskin. Tetapi daerah yang intensitas bangunannya tinggi ya, penduduknya banyak kayak model di Jakarta dan Pantura, umumnya lingkungannya tuh degraded gitu ya. Dan karena saya dulu tuh koordinator pengelolaan pesisir dan laut seluruh Asia Pasifik ya, itu contoh yang paling bagus adalah Xiamen loh. Saya pertama kali Xiamen tuh Cina bagian selatan loh. Pertama kali saya diundang tahun 95, itu kotornya mohon maaf ya, air lautnya itu hitam gitu ya. Kemudian pariwisata nggak berkembang, perikanan hancur. Berapa tahun kemudian? Menerapkan coastal management tahun 2003 saya jadi menteri diundang sana lagi kayak surga. Sekarang lebih surga. Jadi artinya ekosistem alam tuh ada recovery proses. Sepanjang stresor tuh dampak negatif yang dikurangi, dia akan recover gitu. Pencemaran. Jadi itu contoh konkret ya bahwa kita jangan putus asa kalau melihat Teluk Jakarta yang kulitnya kayak bajunya Kang Ajat ya, bisa kayak bajunya Raisa nanti yang putih itu. Asal sumber pencemarannya dikurangi, kemudian tata ruangnya diimplementasikan secara konsisten. Dan itu adalah challenge ya untuk pemangku kebijakan saat ini ya. Persis ya. Baik, tapi kalau saya ngambil contoh, saya ingin yang dekat di depan saya aja. Bagaimana caranya nelayan-nelayan kita yang murni nelayan itu bisa melahirkan anak jadi menteri? Gimana caranya? Iya, kalau itu pertama takdir Allah ya. Tapi yang kedua memang kita ada effort ya, ada usaha gitu. Kalau dulu kita mencoba yang terbaik lah. Jadi kan saya dari anak buta huruf tapi punya etos kerja, semangat I have to be the best itu ya. Jadi apa rumus suksesnya itu dari keluarga Anda dan juga Anda, Pak? Rumus hadis seperti di pesantren Gontor tuh, motonya manjada wajada gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah tercapai cita-citanya. If there is will, iya kan? If there is will gitu, kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. There is way gitu ya. Nah jadi memang kita harus menjadi yang terbaik gitu ya. Karena kompetisi untuk menjadi sukses kan banyak sekali gitu. Tapi terus terang saya dulu nggak punya cita-cita untuk jadi menteri. Cuman cita-cita saya SD ingin lulus terbaik, SMP terbaik, SMA 2 Cirebon terbaik, lulus IPB saya terbaik, itu aja. Lalu saya produktif karena saya sebagai dosen, saya menjadi peneliti terbaik, dosen teladan nomor 1 waktu itu ya. Menulis, saya aktif menulis di Kompas, Jakarta Post, segala macam. Gus Dur rupanya mengikutin saya gitu. Dan beliau bener loh, sebelum saya dilantik kan malamnya dipanggil Presiden Abdurrahman Wahid kan. Ngomongnya begini, Mas Rohmin, saya itu ngangkat sampean jadi menteri itu 2 loh. Karena tulisan-tulisannya di TV sangat mencerahkan kita. Yang kedua, sampean kan anak nelayan buta huruf tradisional.
Jadi message saya sebagai presiden, sejahterakan itu nelayan itu. Itu dia ya, Iya. dan diharapkan memang tadi menteri kan cuma satu ya, 5 tahun juga, tapi banyak melahirkan sosok-sosok sukses dari keluarga yang tadi bisa dijadikan sebagai contoh ya. Bagaimanapun kita tahu bahwa nelayan-nelayan kita kondisinya hampir relatif sama ya, pendidikannya rendah, ekonominya rendah. Tapi ya itu tadi saya ingin bagaimana keluarga Anda, ayah ibu Anda itu bisa survive dan membesarkan Anda seperti sekarang sosoknya. Nah ini menarik. Ayah saya meskipun buta huruf ya, beliau pekerja nelayan yang rajin gitu ya. Yang kedua multi income tuh. Jadi ayah saya tuh kalau dapat uang banyak tuh bukan untuk boros pesta-pesta atau minum bir segala macam ya. Ditabung untuk beli sawah, ditabung untuk beli tambak garam, tambak bandeng gitu. Lalu beliau saya ingat tuh punya gudang garam gitu ya, 500 ton, 1000 ton ya. Waktu musim kemarau dia beli tuh, garam tuh kan kemarau murah, 20 rupiah gitu. Nanti musim rendang tuh apa? Penghujan itu ya, itu dijual tuh karena kan di situ desa saya dan Pantura kan sentra produksi ikan asin, jambal segala macam. Ada saat kemarau dijual ya, beli 20.000, iya kan? Ngejual beli 2.000 ngejual bisa 10.000 gitu ya. Untungnya Jadi 8.000 marginnya luar biasanya dalam waktu 6 bulan ya. Iya. Jadi intinya jadi nelayan tuh sebenarnya pendapatannya lebih besar dari petani rata-rata, cuman manajemen keuangannya boros. Mungkin nelayan kan di laut kan penuh tantangan, ya, hujan. Ya. Jadi kalau secara psikologis saya suka ini tuh, begitu di darat dapat uang tuh ada semacam stress release tuh. Stress release tuh main gaple, domino gitu ya. Kemudian tadi mabok-mabokan ya. Jadi itulah pentingnya penyuluhan, pendampingan, dan agama apapun, entah itu pendeta, entah itu kiai atau ulama, harusnya di dalam tausiah atau khotbah-khotbah di gereja dan itu memberikan juga bahwa beragama tuh bukan hanya surga dan neraka, tapi akhlak ya, etos kerja di dunia pun adalah bagian dari pengamalan agama gitu. Baik, Prof, terakhir singkat saja masukan untuk pemerintah dalam hal ini untuk tadi ya bisa mensejahterakan bangsa ya, daulat pangan dalam hal ini dunia kelautan dan perikanan. Ya pertama, platform atau dasar pembangunannya adalah tadi sustainable development. Jadi jangan berat lingkungan, jangan berat ekonomi, sosial, harus balance, harus harmonis ya. Dan itu kontekstual. Kalau di daerah yang sudah lingkungannya rusak ya program lingkungannya harus tinggi. Tetapi kalau daerah yang masih pristine atau perawan ya ekonomi yang harus tinggi. Yang penting kan ada plafonnya, ada limitnya. Yang kedua adalah terapkan 4 jurus dalam setiap usaha ekonomi kelautan itu ya. Pertama adalah harus memenuhi skala ekonomi ya. Jadi skala ekonomi itu besarnya unit usaha gitu yang hasilnya atau untungnya itu mensejahterakan. Tadi minimal 5 juta per bulan ya. Yang kedua adalah terapkan teknologi mutakhir sekarang dengan industri 4.0 ya, ada Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud Computing, ya big data. Itu anak-anak muda alhamdulillah udah ada kami itu ya, ada 60 anak muda teknologi pakan otomatis dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen rantai pasok secara terpadu. Jadi pemerintah harus membantu nelayan, pembudidaya, dan pengusaha lain di bidang kelautan supaya menguasai rantai suplainya, mulai dari produksi, industri pasca panen, pengolahan dan packaging sampai dengan market. Sekali lagi nelayan dan budidaya nggak punya pikiran semacam itu. Itulah yang disiapkan oleh pemerintah supaya suatu pelabuhan perikanan ya, suatu sentra perikanan tuh harus ada industri hulu hilirnya, sehingga tidak seperti lagunya Prambors tuh maju kena mundur kena gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah pembangunannya harus ramah lingkungan dan ramah sosial. Kalau itu diterapkan, insya Allah potensi yang 1,4 triliun dolar ekonomi maritim kelautan ini yang terdiri dari 11 sektor itu bisa mengangkat bangsa ini benar-benar menjadi poros maritim dunia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Itu yang kita harapkan tentu saja ya. Di tengah tadi kekayaan alam yang kita miliki, laut 2/3 yang kita miliki, tentu saja bisa mengantarkan masyarakat Indonesia sejahtera dan jaya di dunia. Terima kasih Prof sudah hadir di One on One. Senang sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa kita. Baik, dan pemirsa demikianlah One on One malam hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan juga iNews.id. Kita akan berjumpa dengan tamu istimewa lain. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. MNC News channel nomor 1, sampai jumpa.